senjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigadei Serangan Lintas Udara ke-79, Brigadei Mekanik ke-110 dan Brigadei Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigadei Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие случилось? Начало закрывать?
Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubeznoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina.
Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus.
Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. Подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counterbateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubeznoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Dan 2 helikopter, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia.
Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил.
А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total,
Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, мне это ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, леть ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubeznoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counterbateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubeznoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counterbateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total,
Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. Satu radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat satu rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Krovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counterbateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. Подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counterbateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Fremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigadei Serangan Lintas Udara ke-79, Brigadei Mekanik ke-110 dan Brigadei Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigadei Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubeznoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari layanan keamanan pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось, начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet. Tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, летие ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрывать? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Max Pro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marfopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Di arah Zaporozhye, kerugian musuh lebih dari 200 prajurit Ukraina, 33 tank, 30 kendaraan tempur infanteri dan 35 kendaraan tempur lapis baja. Di dekat Vremevka, pasukan artileri, rudal dan jet tempur Rusia menghalau 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion. Musuh dipukul mundur oleh pasukan Rusia dekat dengan Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye. Di arah Donetsk Selatan, sebagai akibat dari tindakan tegas pasukan Rusia, penerbangan dan artileri, 4 serangan musuh dengan kelompok taktis batalion dipukul mundur oleh pasukan Rusia di dekat Novodonetskoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk dan Novodovarovka, wilayah Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 380 prajurit Ukraina, 35 tank, 33 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan Bradley, serta 38 kendaraan tempur lapis baja, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker, serta 1 howitzer D-20 jet tempur Rusia menghalau serangan unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79, Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-129 dekat Novgorodskoye, Avdiivka dan Pobeda, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Donetsk, grup pasukan Yuk menghalau 8 serangan musuh dan berhasil dipukul mundur di dekat Kirovo, Pervomaiskoye, Krasnogorovka, Nevelskoye dan Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 210 prajurit Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 2 truk pickup, dan 1 sistem roket peluncuran ganda Gred, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial AFU ke-109 hancur di dekat Sukaya Balka, wilayah Kherson. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU di Zaporozhye dalam operasi militer khusus. Artileri Rusia menghancurkan tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Penyesuaian tembakan dan kontrol akurasi dipandu drone pengintai. Musuh tak bisa menghindar lagi, demikian keterangan video Kemenhan Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan lapis baja AFU ke arah Donetsk Selatan dalam operasi militer khusus. Awak helikopter K-52 mendeteksi pergerakan pengangkut personel lapis baja musuh dan menggunakan peluru kendali. Serangan itu menghancurkan 2 kendaraan lapis baja dengan awak yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Чуть-чуть сопряжение пробери. Ответил. А подскажите, метео ухудшилось? Начало закрываться? Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran persenjataan Rusia dengan drone FPV ke arah Zaporozhye. Operator drone dari Layanan Keamanan Pusat SBU menghancurkan tank Rusia, sistem pertahanan udara, dan infanteri dalam seminggu terakhir. Berikut ini artileri dan peralatan Rusia dihancurkan: 16 tank, 5 senjata self-propellet, 14 senjata self-propellet dan 16 truk, 3 sistem pengawasan MUROM, sistem pertahanan udara Solnsepok, sistem pertahanan udara Tor dan Buk, radar Zoopark dan lebih dari 150 penjajah tewas dan terluka. Pasukan lintas udara Rusia kembali menghancurkan peralatan tempur militer Ukraina di arah Zaporozhye. Rusia melumpuhkan persenjataan Ukraina, termasuk macan tutul Leopard, M2 Bradley, Maxpro M1224 dan peralatan lainnya saat berusaha menuju Zaporozhye. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 113 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tentara, tenaga kerja dan perangkat keras AFU di 124 area juga diserang. 1 radar perang counter bateri ANTP Ki-50 buatan AS dihancurkan di dekat Maximilianovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 1 rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow dan 2 proyektil sistem roket multipeluncuran HIMARS. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Egorovka, Vladimirovka, Spornoye, Rovnopol, Republik Rakyat Donetsk, Topolevka, Rubesnoye, Melovatka, Republik Rakyat Lugansk, Peskanoye, wilayah Kherson, Marvopol, Senichnoye, Removka dan Podgornoye, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 239 helikopter, 4.686 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.156 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.149 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.028 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan.
Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 18 Juni mengatakan Rusia kehilangan 650 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja serta 13 unit artileri dan 2 helikopter. Secara total, Moskow kehilangan 219.820 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 480 hari. Belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi kepada negara mitra yang memberi bantuan amunisi ke negaranya. Zelensky juga memuji para tentara Ukraina yang gagah berani maju di garis depan menghadapi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 18 Juni. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan besar ke arah Zaporozhye, Donetsk Selatan, dan Donetsk. Kontak senjata sengit dua kubu berlangsung di Zaporozhye. Pasukan Ukraina dengan hingga 3 kelompok taktis batalion, diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, melakukan upaya ofensif yang gagal dalam beberapa gelombang di dekat Novopokrovka, Novodanilovka dan Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, kata Letjen Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan yang terukur dan tegas grup pasukan Vostok, penerbangan dan artileri Rusia berhasil menghalau semua serangan musuh. 4 konvoi pasukan cadangan AFU di dekat Malaya Tokmachka, wilayah Zaporozhye, 9 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan hingga 10 kendaraan tempur lapis